Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambak cerdas, selamat datang di Srim Academy ID. Tempat kita belajar udang bukan dari mitos, tapi dari data, logika, dan realitas kolam. Di video ini, kita akan membahas satu topik yang sering disalahpahami, MIO, IMNV, dan WSSV di musim hujan. Apakah benar penyakit ini datang tiba-tiba? Atau sebenarnya kita sendiri yang tanpa sadar membuka pintunya? Banyak orang masih berpikir begini, kalau hujan, maka virus datang, lalu udang mati. Padahal di lapangan, hujan hanya pemicu atau trigger, virus bukan penyebab utama, tapi penumpang yang naik ketika sistem yang sudah melemah. Untuk memahami ini, kita harus berhenti menyalahkan virus dan mulai melihat daya dukung kolam. Carrying capacity, atau daya dukung kolam, bukan cuma soal luas kolam atau jumlah kincir, tapi kemampuan sistem air untuk menahan limbah metabolik, menstabilkan parameter, dan menopang metabolisme udang. Masalahnya, musim hujan mengubah semua variabel ini sekaligus. Saat hujan datang, suhu turun, salinitas berubah, pH berfluktuasi, DO tidak stabil. Ini bukan teori, ini kita lihat langsung di data. Sebelum melihat hasil, penting saya tekankan, data WSSV yang kita gunakan di sini diukur dengan metode molekular standar menggunakan primer dan probe spesifik WSSV yang sudah dipakai secara internasional. Jadi ini bukan asumsi, tapi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Perhatikan grafik suhu dan DO ini, yang berbahaya bukan angka rata-rata tapi fluktuasi harian, pagi satu kondisi, sore kondisi berubah drastis. Tubuh udang tidak dirancang untuk beradaptasi secepat itu setiap hari, akibatnya, energi habis, bukan untuk tumbuh, tapi untuk bertahan hidup. Sekarang kita lihat pH dan salinitas, fluktuasi ini memaksa udang bekerja ekstra pada sistem osmoregulasi. Dalam kondisi normal, mungkin masih tertahan, tapi di musim hujan, beban ini terjadi setiap hari, berulang. Inilah awal kelelahan fisiologis. Saat metabolisme udang menurun, satu hal sering dilupakan, limbah tetap diproduksi, amonia naik, nitrit menyusul, bakteri heterotrof berkembang, dan vibrio ikut memanfaatkan situasi. Ini bukan karena air jelek, tapi karena daya dukung sistem sudah terlampaui. Dalam kondisi ini, sistem imun udang mulai turun, bukan karena virus menyerang, tapi karena tubuh udang kehabisan energi untuk bertahan. Disinilah penyakit oportunistik mulai mengambil alih. Perhatikan grafik ini, jumlah salinan WSSV meningkat setelah semua parameter sistem memburuk. Artinya jelas, virus adalah akibat, bukan penyebab. Ia berkembang ketika sistem sudah tidak mampu melindungi udang. Jadi, kalau kita simpulkan, musim hujan tidak membawa penyakit, musim hujan menurunkan daya dukung sistem, dan ketika daya dukung dipaksa, penyakit hanya tinggal menunggu waktu. Di musim hujan, kuncinya bukan memaksa performa, tapi menjaga sistem tetap stabil, kurangi beban, bukan menambah tekanan, karena tambak bukan soal berani, tapi soal mengerti batas sistem. Udang tidak mati karena virus, udang mati, karena sistemnya tidak lagi sanggup bertahan. Saya Robi Jem. Ini adalah Shrimp Academy ID. Shrimp is Science, Shrimp is Soul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.